Masih di menjemput berkah. Bismillah. Oke, kali ini saya kasih kesempatan buat kakak-kakak di sini untuk bertanya sama AA. Kepo deh. Silakan yang mau bertanya angkat tangannya. Abang-abang yang di belakang kepodinya pelan-pelan temen nak ketusuk tadi. Selalu aja ya. Ada yang ingin bertanya? Siapa yang bertanya? Wah, ini dia Ricky Harun. Silakan. Nama, sebutkan pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi taala Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya tuh Bagus Aditya. Saya mau tanya, kepo deh. Iya. Ah, Kepo ini apaan ya, ini? Kayak mau jajan di warung ya. Kepo deh. Gitu. Yang lebih semangat lagi boleh bang. Kepo deh. Iya. Segitu powernya. Orang-orang di sini kan sering banget bilang udah ambil aja hikmahnya. Tapi bagaimana kita bisa tahu kalau kita sudah dapat hikmah? Apa keluar dari sini saya harus cari pacar yang namanya hikmah gitu, Wak? Bang, saya dari tadi udah sopan sama abang. Tapi kalau abang pertanyaan kayak gitu, mending abang tadi tengah-tengah palang pintu bang, bener. Maaf nih bang ya. Udah silakan Oke. duduk lagi bang, biar saya yang Ini- jelasin sama Ustadz. Iya gimana Lim? Gimana? Jadi Lip? nyari cewek namanya hikmah di mana Ustadz? Maksudnya kan dia nanya berarti Iya. tanda-tandanya kita tuh udah dapat hikmah tuh gimana Ahilman? Iya. Hikmah itu kan artinya pelajaran ya. Dan itu yang paling penting ketika kita diberi masalah. Banyak orang yang mengira ketika dikasih masalah yang dia butuhkan solusi. Betul nggak? Padahal sebenarnya ada yang lebih dalam daripada solusi. Yaitu apa? Hikmah. Pelajaran. Apa maksud Allah menghadirkan masalah dalam kehidupan kita? Kalau kita makin berpikir untuk menemukan hikmahnya, maka makin terasa dalam hati kita. Nah sekarang pertanyaannya, apa tanda kalau kita sudah mendapatkan hikmah? Ada 3 saja. 1, ketika dikasih masalah, kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makin taat ke Allah, makin bertakwa ke Allah, bertobat dari kesalahan, memperbaiki diri. Sekarang saya mau tanya, teman-teman, selama di sini makin jauh dengan Allah atau makin dekat dengan Allah? Kalau sudah menemukan itu, berarti yang pertama, Allah telah berikan hikmah dalam kehidupan kita. Yang kedua, setelah kita meningkatkan ketaatan ke Allah, Allah ngasih ilmu sama kita. Ngasih pelajaran sama kita. Kita jadi belajar mana yang boleh, mana yang gak boleh. Mana yang baik, mana yang buruk. Sekarang saya mau tanya, kalau teman-teman boleh flashback ke belakang, mau melakukan kesalahan yang sama atau mau berubah? Pasti kita nggak mau lagi masuk kepada lubang yang sama. Maunya berbenah, betul? Karena kita tahu itu salah. Kita tahu itu dosa. Kita tahu itu maksiat. Aku nggak mau lagi ada di sana. Kenapa? Ada pelajaran yang kita dapatkan. Ilmu yang Allah tanamkan dari masalah yang kita dapatkan. Betul? 1, nambah taat ke Allah. 2, nambah ilmu dalam hidup. Dan yang ketiga, makin tenang. Teman-teman, tenang itu mahal atau enggak? Saya mau tanya, orang yang di luar, yang hari ini beda dengan teman-teman, apakah mereka tenang? Belum tentu. Betul? Coba saya mau tanya begini, tolong pilih. Kaya gelisah, miskin tenang. Bener. Kalau saya nomor 3, kaya tenang. Nah, tadi pilihannya cuma 2. Masalahnya itu yang jawab miskin tenang, pede banget itu udah. Kalau Ustadz lagi 93 kan jawab yang 3 dia pasti. Kadang-kadang Iya, boleh jadi mohon maaf, yang di luar, yang beda dengan teman-teman belum tentu mendapatkan ketenangan. Tapi kita yang ada di dalam dengan keadaan yang terbatas, yang sulit, boleh jadi Allah titipkan ketenangan kepada kita. Betul? Maka pertanyaannya, hikmah itu bukan nama orang. Catat. Tapi hikmah itu pelajaran. Maka ini rumus. Jangan minta senang, tapi minta tenang. Karena yang senang belum tentu tenang. Tapi yang tenang pasti senang. Alif ulangi. Jangan minta senang, lebih tapi tenang. Tenang, jangan tenang ntar berenang. Apa sih tadi?
Coba, jangan minta senang, tapi minta tenang. Karena yang senang belum tentu Tenang. tapi yang tenang pasti Senang. Kalau di tempat ini mendapatkan ketenangan, maka ini tempat terbaik yang Allah berikan untuk teman-teman sekalian. Bahkan saking tenangnya, tadi Alif berbisik, Alif mau daftar sama teman-teman di sini katanya. Itu di belakang ada kalapas, ada banyak itu. Ini bagus nih pasien baru. Oke, kalau gitu kita ke Kang Gofar. Kang Gofar, Mungkin Kang Gopar mau ikut enggak? Kang Gofar apa yang ditulis di pagi hari ini? Pagi hari ini saya menulis salah satu ayat surat Al-Baqarah, yaitu ayat 155. Ayat 155 yang akan dibacakan oleh Kang Gofar? Nanti ada yang baca dari Warga warga binaan. Lapas Pemuda. Oke, Masya Allah. silakan yang ingin mewakili Kang Gofar untuk Silakan. membaca Al-Baqarah Surat 155. Al-Baqarah ayat 155. Ada babe yang ingin lu baca, Be. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Al-Baqarah ayat 155. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan pasti kami akan menimpakan kepada kamu sekalian bisyai'in, dengan sesuatu yang menguji hidup kita. Jadi hidup ini tempatnya apa? Ujian. Selama hidup pasti akan diuji. Kalau nggak mau diuji jangan hidup, alias hidup ini banyak cobaan. Kalau banyak cucian namanya laundry. Bener, gak bisa ngelawan. Bener, Bener kali? bener. Iya. Kalau banyak makanan catering. Jadi hidup ini tempatnya ujian. Dan di ayat itu Allah gambarkan setidaknya manusia akan menemukan 5 ujian dalam hidupnya. 1, ketakutan. Hati ketakutan. Betul nggak? Teman-teman ada nggak hati takut? Gelisah ada nggak? Resah ada nggak? Ada. Yang kedua, wal ju'i, kelaparan. Urusan perut. Ada nggak yang teman-teman takut, misalnya mohon maaf, keluarga di rumah makan apa misalnya? Ada nggak? Atau mungkin teman-teman nanti, kalau saya keluar dari sini, kira-kira saya akan dapat pekerjaan nggak ya? Itu ketakutan, kelaparan, betul? Yang ketiga, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Ada orang yang diuji dengan kekurangan harta. Yang keempat, wal anfus, diuji dengan jiwanya. Sakit, betul? Atau mohon maaf, diuji oleh orang terdekat. Ada nggak? Diuji sama pasangannya, ada? Diuji sama anaknya, diuji sama sahabatnya, diuji sama keluarganya, orang tuanya, ada? Wathamarat, dan buah-buahan. Maksudnya apa? Ada harapan yang tak kunjung jadi kenyataan. Teman-teman gak pernah kebayang ada di sini, betul nggak? Tapi kalau boleh ada waktu menyesal, pasti teman-teman menyesal. Kenapa dulu melakukan sesuatu itu sehingga mengantarkan aku di sini sekarang? Tapi kan sudah terjadi gitu, betul nggak? Sebanyak apapun teman-teman komplain misalnya, kenapa begini, kenapa begitu, sudah terjadi. Maka sekarang wabasyiris sabirin. Lihat kata Allah, untukmu yang sedang diuji,
Allah sedang berikan kabar gembira. Sedang berikan apa? Kabar gembira. Jadi sebenarnya kita yang sedang diuji ini lagi dapat hadiah terbaik dari Allah. Dan disadari atau tidak, biasanya manusia itu bisa lebih dekat dengan Allah ketika dikasih masalah. Betul? Makanya kalau untuk ahilman, masalah itu singkatan Mas Temi. Apa? Nih ya, singkat. Masalah. Masalah. Masa mengenal Allah. Masa mengenal Allah. Maka ayat yang Kang Gopar tulis nih Masya Allah. Semoga jadi kekuatan buat seluruh warga binaan yang ada di Amin. sini. Selalu ada hal indah dari hal pahit yang kita rasakan. Dan ada hikmah di balik musibah yang kita dapatkan. Nah, udah. Ini ilmu yang bermanfaat, Mbak. Abang-abang nih ya. Ada punya saran dah. Kalau abang-abang di sini masih nggak ngerasa kena ujian, kalau pengen ngerasain ujian yang berat, Bang, datang ke Bogor. Nah, Karena Bogor kota ujian. Ujian. Udah salah lagi. Udah daripada salah lagi, banyak belajar lagi nanti habis ini sama Ahilman sama Kang Gopar tetap di menjemput berkah. Bismillah. Menunya juga sehat, teman-teman banyak. Kadang kalau dipikir-pikir hidup di luar lebih bingung. Gak punya kerjaan, kadang pusing mikirin makan. Tapi tetap sih saya masih kangen pulang ke rumah ketemu keluarga dan teman-teman. Ini saya tahu nih, ini yang nulis pasti mafia nasi cadong nih ya. Ya udah pasti nih.